di kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan ini sudah hari kedua. Kita akan mempelajari tentang kawasan Wiyata Mandala. Nah, perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Musa Nur Rasid. Baik, nama saya adalah Musa Nur Rasid, SPD MPD. Ini fotonya sama dengan yang aslinya. Nah, ini adalah tempat lahir saya. Lalu ini adalah tempat kuliah saya, studi 1, sarjana dan magister di Universitas Lampung. Lalu pekerjaan saya dulu pernah di SMA Negeri 1 Gunung Sugi, SMA Negeri 2 Bandar Lampung, dan kesempatan hari ini ya saya di SMA Negeri 1 Gunung Alik. Nah, karirnya di sini adalah sebagai kepala sekolah, lalu sebagai ketua Perkumpulan Pendidik Sains Kimia Indonesia Lampung, dan sebagai tim gugus tugas Maskul Lampung Berjaya. Nah, baik anak-anakku sekalian, mungkin bisa dilihat di layar bahwa kita akan mempelajari yang namanya wawasan Wiyata Mandala. Apa itu? Kita akan lihat wawasan ini adalah sebagai pandangan, Wiyata itu adalah pengajaran dan pendidikan, lalu Mandala itu adalah sebagai bundaran kawasan di lingkungan. Maka wawasan Wiyata Mandala ini adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Nah, sekolah sebagai pengemban utama misi pendidikan hendaknya hanya digunakan untuk tujuan pendidikan. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat di dalam dunia pendidikan ini berkewajiban untuk menciptakan sekolah ini sebagai wawasan Wiyata Mandala. Nah, apa tujuannya? Tujuannya di sini itu adalah yang pertama, mengemban misi pendidikan. Kedua, harus benar-benar ciri khas masyarakat bahwa ada terjadi proses pembelajaran di dalamnya. Yang ketiga, untuk menggali, mengenal, memahami, menguasai, menghayati nilai-nilai positif selama Anda sekolah di SMA Negeri 1 Gunung Alik, dan menjadi suri toladan yang baik untuk masyarakat di sekitar kita. Nah, wawasan Wiyata Mandala ini meliputi yang namanya adalah sekolah, kepala sekolah, guru dan peserta didik, orang tua dan masyarakat. Ini semua adalah berkesinambungan, ya, bekerja sama. Sekolah itu adalah semacam instansi pemerintah, kepala sekolah adalah pimpinan yang menjalankan kegiatan sekolah. Nah, guru dan peserta didik itu adalah pelaku di dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah. Dan peran masyarakat di sini adalah jelas ada kontribusi, ya, menghargai, mendukung semua kegiatan-kegiatan yang ada dilaksanakan di sekolah. Nah, anak-anakku mungkin lihatlah di foto di sini, ini adalah salah satu kegiatan komunikasi yang berjalan di antara yang namanya Wiyata Mandala ini, itu adalah pada kegiatan hari ulang tahun SMA Negeri 1 Gunung Alik yang ke-10. Nah, faktor utamanya di dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala ini adalah intinya peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah di sini jelas berwenang, bertanggung jawab di dalam melaksanakan kegiatan sekolah. Semua guru dan karyawan sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri. Ya, harus seizin kepala sekolah, karena kepala sekolah ya yang memanage, ya, semua kegiatan-kegiatan guru, ya, siswa, pendidik, ya, dan semua sivitas akademika yang ada di SMA Negeri 1 Gunung Alik. Nah, bagaimana dengan peran guru? Nah, peran guru juga ikut mendukung, ya, menertibkan lingkungan sekolah baik
berbentuk sarana maupun peraturan atau adanya tata tertib, mengadakan rapat koordinasi, dan menyelenggarakanlah kegiatan-kegiatan Ananda semua dalam hal melaksanakan ekstrakurikuler. Ya. Nah, ini adalah salah satu ekstrakurikuler yang memang kita sudah dijalankan. Lalu peran sivitas akademika. Nah, peran sivitas akademika ini adalah sejenis kegiatan administrasi yang ada di sekolah itu adalah dikelola oleh yang namanya ada tata usaha. Ada program-program kerja, ada perangkat-perangkat sekolah yang terdiri dari pegawai satpam, tukang kebun, dan lain-lainnya. Mereka mempunyai bidang dan tugasnya masing-masing. Semua warga ini menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah kita. Nah, peran Ananda semua sebagai peserta didik. Bapak mengingatkan bahwa Anda, anak-anakku semua sebagai siswa baru SMA Negeri 1 Gunung Alif, harus mengenal bagaimana mengikuti aturan tata tertib yang berlaku di sekolah, tanpa kecuali. Hormat dan sopan kepada guru dan warga. Belajar yang tekun, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, dan menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun kita berada. Apakah kita di luar sekolah, apa di dalam sekolah, kita tetap harus menjaga nama baik keluarga. Nah, ini yang lebih penting lagi dalam hal pergaulan, Anda harus menjauhi narkoba. Menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar, menjaga keamanan sekolah, jangan membuat keributan di sekolah. Melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, guru BK, dan yang terakhir adalah memelihara lingkungan sekolah. Bagaimana kita mencegah virus corona ini jangan sampai kita tertular. Oleh karena itu, kita juga harus waspada. Ya, yang pertama adalah kita pakai masker, itu wajib. Semua siswa, siapapun kondisi dalam keadaan di luar rumah, itu harus menggunakan masker. Nah, bagaimana dengan peran masyarakat? Nah, peran masyarakat ini jelas. Semua kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, kebijakan-kebijakan sekolah, masyarakat harus mendukung program dan kebijakan agar kemajuan sekolah itu benar-benar dinikmati oleh kita bersama. Memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Dan yang paling penting di sini adalah mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Nah, bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Kita ada dua versi di dalam hal mengenal Wiyata Mandala ini. Pertama adalah tahap preventif, ya, memelihara sekolah melalui 10K. Kebersihan, kesehatan, ya. Lalu menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Nah, membentuk jaringan pengawasan, ya, yaitu adalah razia. Nah, menghilangkan bentuk perpeloncoan saat PLS. Kalau sekarang karena di rumah masing-masing, ya. Nah, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Jadi kalau misalkan ada kegiatan jamnya kosong, ya, maka kita isi dengan hal-hal yang positif. Meningkatkan keamanan dan ketertiban dan saat berangkat dan pulang sekolah. Nah, tahap represifnya, ya, di dalam prosesnya itu kita perlu mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Nah, jangan sampai kita membuat isu-isu yang negatif yang berkembang. Jadi kita perlu netralisir. Nah, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal yang dilakukan di sekolah.
penyelesaian kasus-kasus secara hukum, kasus-kasus yang melibatkan pihak luar sekolah, lalu mengadakan bimbingan-bimbingan penyeluruhan dan memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku jika melanggar aturan. Nah, itulah tentang yang namanya peran penting di dalam mengenal yang namanya wawasan Wiyata Mandala. Jadi anak-anakku sekalian, siswa-siswi baru SMA Negeri 1 Gunung Alif, marilah kita upayakan wawasan Wiyata Mandala ini agar sekolah ini dapat berfungsi, ya, yakni melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan dan pembinaan kehidupan yang sehat di kalangan siswa untuk menghadapi masa depan kita semua. Nah, pendidikan untuk Anda itu berada di SMA Negeri 1 Gunung Alif. Jadi, akhir kata perlu saya sampaikan, kalau kita tidak bisa menjadi matahari yang bersinar, menyinari seluruh Lampung, mungkin kita bisa menjadi kunang-kunang, karena kunang-kunang dapat menerangi sekelilingnya. Jika kita tidak bisa mengubah pendidikan di Lampung dan tidak bisa mengubah pendidikan di Tanggamus, maka kita hanya bisa melaksanakan secara optimal, memfasilitasi pendidikan yang ada di sekeliling menjadi sekolah kita yang terbaik, sehingga mendapat marwah yang terpandang di masyarakat. Nah, anak-anakku sekalian, ya, HP, ya, itu adalah alat canggih hasil penemuan dari Alexander Graham Bell. Lampu yang menyinari sekarang ini itu berasal dari Thomas Alva Edison. SMA Negeri 1 Gunung Alif ini adalah dibentuk oleh ide-ide dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar SMA Negeri 1 Gunung Alif. Maka dari itu, manfaatkanlah sekolah SMA Negeri 1 Gunung Alif menjadi sekolah yang luar biasa, yang bisa melaksanakan dan meneruskan ke pendidikan-pendidikan yang selanjutnya. Baik, itu saja yang dari saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa menyimak dengan baik, ya, dan bisa melaksanakan kegiatan MPLS ini dengan aman di rumah, ya, dan bisa melaksanakannya dengan antusias untuk mengikuti kegiatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.